Puji Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali datang ke rumah Tuhan beribadah saudara. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan terakhir di tahun 2020. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih dan cinta Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saja kita bersama-sama buka hati, kita mau memuji menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari satu hati berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri bagi setiap kami jemaat-Mu, sehingga kami bisa datang di tempat ini beribadah, memuji, menyembah. Bahkan nanti kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang melawat setiap kami umat-Mu, Kau yang pimpin, Kau yang sertai ibadah kami sore hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Mari buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita bersyukur bersama-sama Bapak Ibu atas kasih Tuhan. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, kuasa-Mu
nyata dalam. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Disembah Dia, haleluya, haleluya. Sungguh kami kagum kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ya rapataka ya rabasyadarabataka. Oh ya rabasyadarabataka ya rapataka ya rabu. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan setiap kami. Kami kagum, kami hormat akan Kau Yesus. Engkau yang penuh kasih, Kau yang penuh cinta. Syararapataka ya rabah, syararapataka ya rabahaka ya ramashe. Oh ya rabahata ya rabah, syararapataka ya rabah. Syararabaha ya rabah ya rabah. Sungguh Kau hebat Tuhan, Kaulah Raja damai, Kaulah penasihat ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Immanuel, Tuhan yang menyertai setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau menyertai kami Tuhan. Syararabataka ya rabaha ya rabashe. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hirabahaka ya rabasyararabataka. Haleluya. Ya rabasyararabataka ya rabaha. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh ya radaba syararadaba. Mari setiap kita jemaat Tuhan, kita mau tetap arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Mari saja kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Arahkan pandangan dan tangan kita kepada Tuhan sore hari ini. Sekali lagi kita mau sembah Dia. Sekali lagi kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Syararabataka ya rabah, syararabataka ya rabah. Oh ya rabah hatapaka ya rabah, syararabataka ya rabah. Syirabahaka ya rabah, ya rabataka ya rabah. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ya rabasya rabataka rabasya rabah. Terima kasih Tuhan. Syararabataka ya rabah. Pakaya rabasya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti
besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Jemaat sendiri pujikan, katakan betapa indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kami kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan ajaib kuasa-Mu nyata dalam. Oh sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Berikan tepuk tangan, haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh kasih-Mu besar dalam setiap hidup kami. Kami kagum akan Kau, kami bisa bersorak bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, bagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kasih Allah sekarang tercurah bagi setiap kita semua umat-Nya. Katakan, kasih Allah sekarang tercurah, putih anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Mari sama-sama, Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya merubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Mari bersama-sama lambaikan tangan. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya,
Yesus sayang umatnya, kasihnya memulihkan, kasihnya mengubah dunia. Tuhan ingat umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasihnya memulihkan, kasihnya mengubah dunia. Kasihnya memulihkan, kasihnya membebaskan, kasihnya memulihkan, kasihnya mengubah dunia. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, sungguh karya Engkau sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna. Mari sekali kita berdiri. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah
selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut dan gentar menghadapi hari esok. Apapun masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi, yang sedang kami jalani Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menopang kehidupan kami ya Bapa. Supaya kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah kami terima pada sore hari ini. Karena kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Sebentar kami akan membuka hati pikiran kami, telinga kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau. Dan kami percaya setiap kami yang mendengar, menyimpan dan melakukan kebenaran firman-Mu, maka hidup kami akan mengalami perubahan. Dan perubahan itu semakin baik untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus bekerjalah, beracaralah kepada setiap kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena kita masih bisa beribadah, ada di rumah Tuhan, kita boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sementara di tempat lain, di kota lain, di pulau lain, tidak banyak orang yang beribadah seperti yang kita laksanakan pada sore hari ini. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan beribadah secara komunal pada sore hari ini, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa atas Kota Bangkalan dan bagi kita semua. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman dengan tema perubahan hidup yang saya ambil dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya percaya saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar. Ya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa keinginan Allah atas hidup kita, atas hidup manusia, atas hidup orang percaya, yaitu mengalami perubahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berubah itu berarti menjadi lain. Berubah itu berbeda dari semula. Berubah itu bertukar, beralih, berganti, menjadi sesuatu yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, di sekeliling kita ada begitu banyak hal yang berubah. Entah perubahan yang ke arah yang lebih baik atau perubahan yang lebih buruk. Ya, kalau kita melihat perjalanan gereja kita, saya percaya di gereja kita ini mengalami perubahan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Beberapa tahun yang lalu kita tidak pernah melihat ada peredam di tempat ini. Seisi gereja dilapisin peredam yang sangat indah saudaraku, sehingga suara kita kelihatan lebih merdu. Apalagi suara saya kelihatan lebih cakep pada sore hari ini. Terima kasih pengatur sound system. Ya, dan mic yang saya pegang ini juga mengalami perubahan lebih baik. Ya, Bapak Ibu memberkati gereja ini, dipergunakan oleh gereja dengan sangat baik, diatur dengan sebaik mungkin.
supaya suara yang kita dengar lewat pembicara, lewat WL dari tempat ini, Bapak Ibu bisa mendengarkan lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, saudaraku. Ya, kalau suara kita atau mikrofon kita tidak baik, berbunyi sana sini, dengung dan lain sebagainya, saya percaya Bapak Ibu tidak akan senang. Bapak Ibu akan menutup telinganya karena suara yang didengar tidak baik. Jadi perubahan yang lebih baik itu tentu menyenangkan kita, saudaraku. Ya, nah sebagai orang Kristen, saudaraku, maka saya dan saudara harus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada satu kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya yang tinggal di dalam diri kita. Dan Allah yang luar biasa, yang hebat itu ada di dalam diri kita untuk memberikan kekuatan kepada kita supaya kita melakukan perubahan demi perubahan semakin baik, semakin baik, semakin baik dan lebih baik lagi. Ya, saya percaya saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, Bapak Ibu di rumah, di tempat ini yang ada di rumah, setiap hari pasti membaca firman Tuhan. Ya, minimal setiap minggu sekali saya dan saudara beribadah di tempat ini. Bahkan mungkin yang beribadah 2 kali. Mungkin kita mendengar siaran rohani. Bahkan kita mengikuti seminar rohani. Bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah khatam dari Kejadian sampai Wahyu. Ceritanya sudah kita mengerti semua. Nah, firman Tuhan yang kita dengar itu, saya percaya itu akan memampukan kita untuk merubah kehidupan kita semakin lebih baik. Semakin lebih baik, lebih baik lagi. Ada progres lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita sebagai pengikut Kristus yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun lamanya, saya dan saudara tidak mengalami perubahan yang lebih baik, maka hal itu bukanlah yang dikehendaki Bapa. Karena Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita mengalami perubahan. Tentunya perubahan yang lebih baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada 3 perubahan yang perlu kita ketahui pada sore hari ini. Yang pertama adalah perubahan status. 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berbunyi seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan ini sudah cukup jelas sekali, saudaraku. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah perubahan pertama yang terjadi ketika seseorang, saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita mengalami perubahan status, menjadi ciptaan baru. Hidup lama kita sudah dikuburkan, hidup lama kita sudah berlalu. Maka terjadi perubahan status di dalam diri kita. Dari orang berdosa menjadi orang dibenarkan. Bukan karena hidup kita baik, bukan karena hidup kita suci. Tetapi hidup kita yang berdosa dibenarkan oleh Tuhan lewat kasih-Nya, korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita yang berdosa tadi dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga kita mengalami perubahan status. Ya, dari musuh Allah kita menjadi anak Allah. Itu perubahan status kita. Dulunya kita musuh Allah. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka saya dan saudara menjadi anak Allah. Saya dan saudara seharusnya mengalami kematian kekal. Tetapi karena status kita sudah berubah, maka kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Dari kita orang yang terkutuk dahulunya karena kita hidup di dalam dosa. Tetapi kita sekarang mengalami perubahan status menjadi orang yang diberkati.
Kita yang dahulunya memiliki benih dosa yang seharusnya mati binasa selama-lamanya. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka benih ilahi itu sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Ada benih kekal, ada benih Allah yang ada di dalam diri kita. Karena kita mengalami perubahan status. Ya walaupun saya dan saudara masih tinggal di dalam dunia ini, tetapi kewarganegaraan kita tetap adalah di dalam kerajaan Allah. Ketika kita mulai percaya kepada Yesus, kewargaan negara kita menjadi kewarganegaraan kerajaan Allah, saudaraku. Ya, jadi perubahan status itu sudah kita miliki. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa saya dan saudara sudah mengalami perubahan status, yaitu menjadi ciptaan baru, yaitu menjadi anak kerajaan surga, yaitu kita akan hidup kekal selama-lamanya karena kewarganegaraan kita adalah warga kerajaan surga. Itu yang perlu kita sadari, kita sudah mengalami perubahan status. Yang kedua, saudaraku, perubahan apa yang terjadi? Yaitu perubahan perilaku, ya, perubahan perilaku. Kolose 3 ayat 9b sampai 10 firman Tuhan mengatakan, Kolose 3 ayat 9b sampai yang ke-10. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalenya. Ayat firman Tuhan ini juga sudah sangat jelas sekali. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ya, jadi harus ada perubahan perilaku di dalam diri kita. Karena kita sudah menanggalkan manusia lama sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Perilaku itu, kelakuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan perbuatan. Kelakuan itu adalah tindakan, kelakuan itu adalah gerak-gerik di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kamu telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Kamu telah menanggalkan manusia lama dan perbuatannya. Kamu telah menanggalkan manusia lama dan tingkah lakunya untuk terus diperbaharui dari hari ke hari. Ada progres semakin baik, semakin baik, semakin baik dan lebih baik lagi. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara harus meninggalkan manusia lama. Apa itu yang dilakukan oleh manusia lama? Tentunya di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 14 di sana dijabarkan, tetapi saya tidak bisa menerangkan lebih detail ya karena ini butuh waktu yang sangat panjang sekali. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 14 itu dikatakan bahwa manusia lama itu hidupnya penuh dengan percabulan, kenajisan. Manusia lama itu hawa nafsunya sangat tinggi sekali. Ya, ada keserakahan, bahkan mungkin ada di antara kita masih terlibat dengan penyembahan berhala. Hidupnya penuh dengan kemarahan, suka geram. Ya, ada kejahatan di dalam diri kita. Dan juga ada perkataan-perkataan kotor yang selalu keluar dari mulut lidah kita. Walaupun kita sudah menanggalkan manusia lama. Yang sebetulnya itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mengatakan aku sudah menanggalkan manusia lama, maka tidak ada perkataan bohong di dalam diri kita, saudaraku. Ya, seringkali orang percaya yang mengaku aku adalah murid Kristus, aku sudah dibaptis, aku sudah percaya Yesus. Tetapi seringkali yang keluar dari mulut lidah kita adalah perkataan bohong. Suka berbohong, suka menipu, saudaraku. Dan itu tidak boleh terjadi lagi. Ya, kalau dulu kita seringkali hidup dalam kejahatan, maka setelah kejahatan itu ditinggalkan, maka yang ada di dalam diri kita haruslah kebaikan yang menyertai perjalanan hidup kita.
Kalau kita dulunya pelit, kikir karena manusia lama kita, karena kita diikat dengan harta dunia kita. Tetapi ketika kita meninggalkan itu semua, maka kita ada perubahan perilaku di dalam diri kita sehingga kita bisa bermurah hati karena sudah diubahkan. Karena perubahan perilaku tersebut dari pelit, dari kikir, kita bisa bermurah hati. Kalau dulu kita suka mengadu domba, ya, mempunyai roh pemecah belah, setiap kita berkumpul dengan beberapa orang di komunitas, maka terjadi perpecahan itu, saudaraku. Karena kehadiran kita. Sekarang tidak lagi, karena kita sudah merubah perilaku kita menjadi orang yang suka membawa damai di lingkungan dimanapun kita berada. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang dahulunya aco tak aco, cuek, tidak peduli lagi. Tetapi setelah kita mengalami perubahan perilaku, maka kita mulai peduli kepada orang lain. Kita mulai memperhatikan orang lain. Kita mulai melihat, menjenguk orang lain yang sedang hadapi masalah, yang sedang susah, saudaraku. Karena ada perubahan hidup, dulunya cuek. Walaupun ada orang sakit di sekitar kita, ada orang menderita di sekitar kita, kita diam aja. Tetapi setelah kita mengalami perubahan perilaku, maka itu berubah. Kita mulai peduli kepada orang lain. Kita bisa melihat kesusahan orang lain. Dan kita bisa masuk ke dalam kesusahan tersebut untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan. Dulunya waktu kita masih hidup di manusia lama, kita menjadi orang yang malas, suka tidur, seperti pintu berputar di atas engselnya, saudaraku. Pintu yang berputar di engselnya itu tidak akan pernah pergi kemana-mana. Ya, kalau saudara melihat pintu gereja, berapa puluh tahun kita buka pintu gereja itu di depan, tidak akan pernah pindah kemana-mana. Dan itu diibaratkan seperti pemalas, seperti pintu yang berputar pada engselnya. Ya, ingat saudaraku, kita harus berubah. Perilaku kita harus berubah. Kalau dulunya kita sebagai pemalas, sekarang dengan kekuatan Roh Kudus kita akan menjadi orang yang rajin, suka bekerja, menjadi berkat bagi banyak orang. Dulunya kita yang egois, yang selalu mementingkan diri sendiri, yang penting aku. Sekarang sudah bisa melihat kepentingan orang lain. Sekarang kita sudah melihat apa yang dibutuhkan orang lain. Supaya kita bisa menolong, membantu mereka. Kalau dulunya hati kita degil. Waduh, kalau dinasihati masa Allah minta ampun degilnya. Ya kadarnya orang tegar tengkuk. Tidak bisa diomongin, tidak bisa dibilangin. Ingat saudaraku, kita sudah mengalami perubahan perilaku. Karena kita adalah ciptaan baru yang mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus untuk kita bisa melakukan semua itu. Sehingga kita semua bisa gampang untuk menerima nasihat dari teman, dari senior kita, dari pimpinan kita, dari orang lain. Selama nasihat itu adalah baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, binatang ular itu dalam setahun bisa berubah kulit beberapa kali, saudaraku. Tetapi sifat dasarnya ular tersebut tetap sama. Tidak berubah, hanya kulit luarnya yang bisa berubah, setahun bisa berubah beberapa kali. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan juga menghendaki supaya orang percaya ini mengalami perubahan. Tetapi bukan luarnya saja seperti ular tadi, tetapi hatinya, perilaku dari dalam ini yang harus berubah dari kehidupan kita. Sehingga akhirnya orang yang ada di sekitar kita boleh melihat, oh si A ini mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi atas si A ini lebih hebat, lebih bagus, lebih rajin, lebih luar biasa. Ya, orang bisa melihat, orang bisa merasakan dari dampak
perubahan perilaku tersebut. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang sering kita baca, yang terus kita imani, yang terus kita renungkan, itu mampu merubah kehidupan kita. Mampu merubah perilaku kita, supaya perilaku kita bisa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang bagus, saudaraku. Ada seorang gadis kecil berdiri di pinggiran keramaian, ya. Ada satu keramaian, ada seorang gadis kecil yang sedang mendengarkan ayahnya. Ayahnya itu sedang bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, tentang apa yang Tuhan Yesus ubah dalam dirinya. Ayah gadis ini berteriak, mengatakan dengan sangat lantang, saudaraku, bahwa hidupku sudah dirubah. Karena Tuhan Yesus yang begitu mengasihinya, hidupnya sudah dirubah. Ya, orang ini dulunya adalah suka mabuk, setiap hari tiada hari tanpa minuman keras, selalu mabuk-mabukan setiap hari, saudaraku. Dan biasanya orang yang pemabuk itu terikat, saudaraku. Ya, karena saya dulu pernah juga hidup seperti itu. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu saya juga hidup seperti itu. Rasanya kalau enggak minum bir, terus cap kucing, ya bir hitam, wah yang dicampur-campur, rasanya enggak lengkap hidup hari itu. Ya, jadi selalu terikat, selalu terikat. Dan si bapak ini juga terikat, saudaraku. Ya, sehingga seringkali bapak ini menghabiskan uangnya hanya untuk membeli whisky dan minuman keras. Dan pada malam hari, pagi buta, ayah ini kembali pulang ke rumahnya hanya ngomel. Sudah dalam keadaan mabuk, memukuli istrinya, tidak memberi nafkah dengan baik, tidak merawat anak-anaknya dengan baik. Orang tua si ayah ini bersaksi kepada kerumunan banyak orang. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di antara kerumunan banyak orang tersebut ada orang sinis. Orang sinis itu adalah orang yang suka mengejek. Orang sinis itu adalah orang yang suka memandang rendah orang lain. Lalu orang sinis itu berteriak dan berkata kepada ayah yang sedang bersaksi itu. Dia mengatakan seperti ini, kenapa Anda tidak diam dan duduk saja orang tua? Anda hanya bermimpi, katanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika orang sinis itu mengatakan seperti itu, maka gadis kecil tersebut menghampiri orang sinis itu dan menarik lengan bajunya, saudaraku. Lengan jaketnya ditarik sehingga akhirnya menolehlah orang tersebut, dan si gadis itu mengatakan kepada orang tersebut, Bapak tidak tahu bahwa yang bersaksi itu adalah ayah saya. Ayah saya yang sudah bertobat, ayah saya yang sudah berperilaku baik, dia bersaksi bahwa hidupnya sudah dijamah oleh Yesus. Ayah saya dulunya pemabuk, suka memukul ibu saya, tidak bisa merawat keluarga dengan baik. Bahkan kalau saya berangkat ke sekolah, saya tidak memakai sepatu. Karena ayah tidak bisa merawat saya dengan baik. Tetapi lihat sekarang, saya mempunyai baju yang sangat indah. Sepatu saya baik, karena ayah saya sekarang sudah memiliki pekerjaan yang baik. Karena Tuhan Yesus sudah menjamah hidupnya, sehingga bertobat dan ayah saya sudah memiliki pekerjaan yang baik. Dan ayah saya bisa merawat ibu, merawat saya, merawat keluarganya dengan sangat baik sekali. Lalu si gadis itu mengatakan kepada orang sinis itu, Bapak tua, tidakkah kau melihat di sana? Di situ ada seorang ibu yang sedang tersenyum. Ibu itu sekarang lebih suka tersenyum dan bersuka cita, sering menyanyi. Pakaiannya juga indah dan itu adalah ibu saya.
karena papa saya, ayah saya mengalami perubahan hidup. Karena Tuhan Yesus sudah menjamah hidupnya. Sehingga kami sekeluarga berbahagia karena perubahan hidup dari ayah saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita terus-menerus mengalami perubahan perilaku? Mengalami perubahan perbuatan untuk semakin baik, semakin lebih baik lagi. Sehingga orang yang ada di sekitar kita, baik keluarga kita, teman segereja kita, teman sekantor kita, teman sesekolah kita, boleh merasakan, boleh melihat bahwa kita sudah mengalami perubahan yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Yang ketiga saudaraku, yang pertama adalah perubahan status, yang kedua adalah perubahan perilaku, yang ketiga adalah perubahan yang berdampak. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan di sana, ayat firman yang sudah sangat terkenal sekali, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, poin yang pertama dan kedua yaitu perubahan status dan perubahan perilaku adalah perubahan terhadap diri kita sendiri. Ya, karena kita menjadi ciptaan baru dan hidup kita dari yang buruk, biasa hidup lama, menjalani kehidupan yang baru. Itu perubahan terjadi atas diri kita. Tetapi poin yang ketiga adalah poin yang berdampak bagi orang lain. Dampak kita lari keluar, dampak kita terus keluar semakin jauh dan semakin jauh. Saudaraku yang kasih Tuhan, dengan perubahan status menjadikan kita sebagai ciptaan baru, maka status kita sudah menjadi garam dan terang. Karena kita sudah menjadi ciptaan baru, maka status kita sudah menjadi garam dan terang. Yesus mengatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalimat menjadi garam dan terang dunia ini bukan himbauan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menghimbau supaya kita menjadi garam dan terang. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Artinya garam dan terang itu adalah penegasan dari Tuhan Yesus bahwa kita sebagai ciptaan baru yang mengalami perubahan status, saya dan saudara sudah menjadi garam dan terang dunia. Maka dari itu saudaraku yang dikasih Tuhan, identitas kita sebagai garam dan terang dunia itu harus terus dihidupkan, terus menerus diperbarui melalui tindakan nyata sehari-hari dimanapun kita berada. Bukankah iman itu harus dinyatakan dalam perbuatan? Ya, sebagai garam, maka pengikut Kristus itu harus keluar dari tempatnya, melebur dan berfungsi bagi dunia. Sehingga dunia boleh merasakan keasinan dari garam tersebut. Sehingga dunia, orang di sekitar kita yang tidak percaya Tuhan boleh merasakan kebaikan kita. Boleh merasakan kasih kita yang terus keluar kepada mereka. Dan ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai terang, maka pengikut Kristus itu harus menyinarkan cahaya Kristus bagi orang di sekitar kita. Artinya kalau kita masuk dalam kumpulan orang-orang yang tidak percaya, di sana ada kegelapan, di sana ada perbuatan jahat, ada perbuatan yang tidak baik, ada perbuatan yang berdosa. Maka ketika kita masuk di dalamnya, kita membawa terang. Artinya kita tidak melakukan perbuatan yang tercemar tersebut.
Kalaupun mereka melakukan, maka saya dan saudara tidak perlu mengikuti. Kita harus terus berdiri tegak di dalam kebenaran. Sehingga mereka boleh melihat bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perubahan di komunitas itu bisa terjadi karena kehadiran orang percaya. Ya, seperti yang Yesus lakukan, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, saudaraku, melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang yang dijumpainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mengaku bahwa kita sudah berubah, apakah perubahan kita sudah berdampak bagi orang di sekitar kita? Apakah mereka sudah melihat dan merasakan aku diberkati karena kehadiran orang percaya ini? Aku diubahkan karena kehadiran orang Kristen ini yang memulihkan hidupku, yang memberikan kekuatan kepadaku karena kehadiran orang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa melakukan perubahan untuk komunitas kita lewat apa yang kita terima dari Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, misalnya saya dan saudara yang saat ini seringkali cuek terhadap tetangga kita yang sedang hadapi masalah persoalan, yang sedang punya hajatan, ada kegiatan yang selama ini kita bersembunyi terus. Ayo keluar, bantulah mereka, layani mereka. Ya, kita hanya mengeluarkan tenaga saja, ikut serta di dalamnya, saudaraku. Ayo kita harus keluar. Atau mungkin kita yang punya kepandaian, kita bisa mengajar, memasak, membuat kue, dan ini sudah dilakukan oleh jemaat kita di GBI Bangkalan. Ya, saya terus berdoa supaya jemaat GBI Bangkalan terus menjadi berkat bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Bisa mengajar mereka. Mungkin kita yang bisa mempunyai kemampuan berolahraga yang baik, latihlah orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka mempunyai prestasi yang lebih bagus, lebih baik lagi. Mungkin ada di antara kita yang bisa berbahasa yang sangat baik dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Kumpulkan beberapa orang. Lalu ajarin mereka kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Atau kita yang ngerti komputer, ajarin tetangga kita, teman kita yang tidak punya uang. Supaya mereka bisa belajar komputer. Melukis, saya dan saudara yang bisa menari atau keterampilan yang lain, ajarin mereka supaya mereka boleh merasakan kebaikan dari hidup kita. Ada seorang pemuda yang bernama Rian Sucipto. Rian ini awalnya adalah seorang pemuda yang tertutup, yang minder, ya, yang tidak mudah bergaul, bahkan sempat berpikir Rian ini ingin bunuh diri, saudaraku. Karena di rumahnya Rian ini sangat dikekang keras oleh orang tuanya. Tidak boleh pergi kemana-mana, hanya tahu rumah dan sekolah saja, dan penjual nasi goreng, karena tidak boleh kemana-mana, saudaraku. Ya, apalagi setelah orang tuanya berpisah, saudaraku. Hidup Rian merasa semakin sendirian. Rian hanya mempunyai teman di sekolah dan itu pun terbatas. Hanya beberapa orang saja yang bisa berteman dengan Rian. Karena Rian orangnya tertutup. Ya, Rian tidak pernah bercita-cita untuk menjadi aktivis kegiatan sosial. Karena kehidupannya yang tertutup dan tidak mudah bergaul. Suatu hari, saudaraku, Rian pergi ke panti asuhan untuk pertama kalinya. Dalam rangka kegiatan kampus. Ya, di sana Rian bersama teman-teman mahasiswa yang lain menemani anak-anak untuk membuat origami. Origami itu adalah kegiatan melipat kertas untuk menjadi bentuk burung, bentuk bunga, bentuk serangga dan barang-barang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sanalah
Rian bisa berinteraksi dengan anak-anak panti asuhan yang ceria dan terlihat sangat bersyukur akan kehidupannya. Ya, karena mereka sudah tidak mempunyai orang tua, tetapi mereka kehidupannya sangat ceria sekali di panti asuhan. Sambil menemani anak-anak membuat origami dan juga menyuruh mereka anak-anak tersebut untuk menulis harapannya di secari kertas. Dan akhirnya Rian ini tersentuh saat membaca tulisan salah satu anak yang berbunyi seperti ini. Aku bercita-cita menjadi orang bermanfaat supaya teman-teman yang lain tidak menderita seperti aku. Anak kecil di panti asuhan menulis harapannya seperti itu. Aku bercita-cita menjadi orang bermanfaat supaya teman-teman yang lain tidak menderita seperti aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa sangka tulisan anak kecil di panti asuhan itu sudah mengubah hidupnya dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di tahun 2015 setelah pulang dari panti, maka Rian mulai mewujudkan keinginannya dengan mengunjungi sebuah desa di daerah Tangerang, Jakarta dan mengajari anak-anak di sana pelajaran seni, membuat origami dan keterampilan yang lain. Selama sebulan, saudaraku, Rian ini menjalani aktivitasnya sendirian saja. Masuk kampung yang satu ke kampung yang lain sendirian saja selama sebulan. Karena teman-temannya yang diajak selalu tidak mau ke kampung, di sana jorok, kotor dan lain sebagainya. Tetapi Rian ini terus bersemangat mengajarkan anak origami dan keterampilan-keterampilan yang lain. Singkat cerita, saudaraku, tahun 2018 komunitasnya berkembang, diberi nama Social Design yang sudah mempunyai relawan sebanyak 1.200 orang dan mengajar di 18 kampung di wilayah Jabodetabek. Mereka para relawan berkumpul untuk masuk dari satu kampung ke kampung yang lain untuk mengajarkan tentang seni, menggambar, mewarnai, keterampilan yang lain. Bahkan masalah lingkungan mereka ajarkan kepada anak-anak yang masih kecil supaya lingkungan mereka menjadi bersih. Dulunya tempat mereka bermain, tempat mereka menggambar penuh dengan sampah. Tetapi dengan kehadiran Rian dan teman-temannya para relawan itu, tempat itu sekarang menjadi bersih. Ada tempat sampah yang bermacam-macam. Gambar rumah-rumah di sana sekarang sudah tidak dicoret-coret lagi, tetapi digambar dengan sangat indahnya. Bahkan hasil karya dari anak-anak tersebut dijual, saudaraku, sebagai gantungan kunci dan lain-lainnya. Dan uang dari hasil tersebut dibuat operasional dalam kegiatan tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perubahan kita harus berdampak. Saya percaya kita semua sudah mendapatkan dari Tuhan. Dan apa yang kita dapat dari Tuhan, ayo kita berikan kepada orang di sekitar kita. Kita mendapatkan cuma-cuma, kita berikan cuma-cuma kepada orang di sekitar kita. Karena status kita adalah garam dan terang dunia yang membawa dampak untuk merubah sekitar kita. Pertanyaannya, sudahkah kita berdampak bagi orang di sekitar kita? Sudahkah kita berdampak bagi orang di sekitar kita, dimanapun kita berada, baik di gereja, di rumah tangga, di lingkungan, di sekolah, di kantor, di komunitas kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik. WL kita naikkan satu pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Biarlah hidup kita terus dibentuk semakin baik. Semakin lebih baik. Karena kita sudah mengalami perubahan status.
menjadi ciptaan baru, menjadi anak Allah. Ada satu kekuatan di dalam hidup kita untuk kita bisa berdampak menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Sudahkah saya dan saudara mengalami hidup yang berdampak bagi orang di sekitar kita? Mari kita naikkan pujian ini bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Semua dan setiap jemaat bisa bangkit berdiri. Haleluya. Dan segenap jalanku Memuliakan, nah, dan lebih sungguh-sungguh lagi, amin. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Siapa yang rindu menjadi seperti Yesus? Hidup kita berubah, menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kita berada, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Mari kita katakan tinggi-tinggi, saudara. Haleluya. Aku mau seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, amin. Dalam segenap jalanku memuliakan, lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau seperti Yesus, amin. Ku mau sepertimu Yesus. Siapa yang rindu menyenangkan hati Tuhan, khususnya di bulan ini Desember, rindu menyambut Kristus dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Memuliakan nama dalam segenap hati. Dalam setiap jalanku memuliakan nama, memuliakan, memuliakan. Nah, kata lebih sungguh-sungguh, memuliakan namamu. Ini doa kami, pujian kami. Namamu yang ini menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagilah kita yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya. Berkati hambamu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dan pakai dengan lebih luar biasa. Bersyukur untuk sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau pasti sudah sedang dan terus memberkati kami. Bersyukur untuk ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami tidak melihat Engkau karena Engkau adanya roh, tapi kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada, Engkau hadir. Engkau tidak hanya melihat keadaan kami, kesusahan kami, Engkau pasti menolong kami dan melepaskan kami. Engkau membebaskan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan ibadah ini ibadah yang luar biasa. Karena perjumpaan dengan Tuhan membuat keajaiban. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan pasti diberkati Tuhan, yang terikat dilepaskan, dibebaskan.
syukur untuk sore ini, untuk berkat yang luar biasa. Berkati pekerjaan jemaatmu, usaha mereka, kolam mereka, kebun mereka, dan apa mereka kerjakan, toko mereka, semua diberkati, diselimuti dengan berkat Tuhan. Karena kami berubah, kami melakukan firman Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan, sehingga setiap jemaat tidak berkekurangan. Kami serahkan setiap jemaat di tengah-tengah pandemi dan krisis yang sangat sulit. Kami tahu Tuhan terus pelihara jemaat ini Tuhan. Kami tahu tidak ada yang berkekurangan, tapi justru berkelimpahan. Sebab Tuhan kami Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mujizat, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat ini dalam pemeliharaan Tuhan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Yang tergabung di gereja ini Tuhan. Para volunteer, aktivis gereja, full timer. Semua yang bekerja bagi Tuhan. Jeripaya mereka, keringat mereka berharga di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan setiap keluarga mereka. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa terjadi. Sesuai adil seperti yang mereka lakukan bagi Tuhan. Mereka tidak rugi karena Tuhan itu baik dalam hidup orang yang melayani Engkau dengan sepenuh hati dalam bentuk apapun juga. Terima kasih Bapa, kami siap untuk minggu depan perayaan Natal, ibadah perayaan Natal. Kami akan datang beramai-ramai Tuhan untuk menyambut Engkau Tuhan. Engkau tidak lagi bayi tapi Allah yang perkasa, Raja damai, Allah yang luar biasa. Sehingga ketika kami menyambut Engkau Tuhan, maka keajaiban Tuhan terjadi, berkat Tuhan mengalir, hal-hal yang luar biasa terjadi, bahkan lawatan Tuhan yang luar biasa datang. Berkati Tuhan ibadah perayaan Natal, umum, lansia, youth, doa juga untuk Abi juga, Tuhan berkati Tuhan. WBE Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percaya Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami juga terakhir tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami. Kami menolak semua kericuhan, semua pengacau, kami patahkan dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang berniat jahat menghancurkan Indonesia, mereka berperkara berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada kekuatan apapun Tuhan yang bisa melawan Engkau. Berkati pemerintahan kami Tuhan, biar ketenangan, anugerah, berkat Tuhan, ketentraman, kesejahteraan Tuhan berikan kepada bangsa ini. Berdoa untuk Pak Jokowi, Tuhan berikan kesehatan dengan jajarannya. Berikan hikmat untuk boleh menghasilkan solusi yang terbaik bagi bangsa ini menghadapi pandemi dan krisis yang terjadi. Kami percaya Tuhan, doa kami itu sampai kepada Tuhan, sehingga Indonesia pada akhirnya penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan tahun depan terjadi peningkatan, surplus yang luar biasa. Berkati bangsa ini Tuhan lewat doa kami. Terima kasih Bapak Surgawi, untuk malam ini kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan ibadah kami itu menghasilkan berkat yang ajaib untuk setiap jemaat yang hadir. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar, bukan kebiasaan, tapi percaya setiap ibadah ada berkat khusus untuk saudara. Angkat tanganmu, buka hatimu saudara sekalian. Sekarang saudara terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai memberkati saudara mulai malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan amin. Happy Sunday. Tuhan berkati saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, tunggu perhatiannya sebentar. Jadi saya sampaikan kegiatan ibadah Natal kita tahun ini. Yang pertama, ibadah Natal khusus untuk remaja pemuda akan diadakan tanggal 19 Desember. Hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Lalu berikutnya tanggal 20 Desembernya kita akan ada ibadah Natal umum, saudara, Bapak Ibu. Jadi ibadah Natal umum ini sesuai dengan protokol kesehatan. Dan umurnya, tempatnya pun juga dibatasi saudara. Ya, nanti info lebih lanjut akan ada di grup WA. Tanggal 20 Desember jam 4 sore saudara. Tetap pakai masker, jaga jarak, kita tetap ada ya untuk ibadah Natal umum. Nah berikutnya tanggal 23 Desember saudara, hari Rabu, itu ada ibadah Natal lanjut usia.
hari Rabu ada ibadah Natal lanjut usia jam 5 sore ya. Jadi ibadah Natal lanjut usia ini diperuntukkan untuk jemaat yang umurnya 60 tahun ke atas. Saudara. Jadi jemaat bisa hadir pada hari Rabu tanggal 23 Desember jam 5 sore. Lalu berikutnya ibadah Natal anak tanggal 25 Desember jam setengah 9 pagi. Dan ini ibadah Natal anak harus masih online saudara. Nanti akan masih tetap lewat Zoom. Ya, ibadah Natal anak 25 Desember jam setengah 9 pagi lewat Zoom. Lalu terakhir ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun akan diadakan tanggal 27 Desember. Minggu keempat, minggu terakhir jam 4 sore di tempat ini saudara. Ya. Jadi tanggal 31 Desember kita tidak ada ibadah tutup tahun. Langsung kita akan akhiri ibadah tutup tahun di tanggal 27 Desember. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan terus infokan kepada jemaat di grup WA GB Bangkalan. Ya, mari kita akan pulang dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita memujikan ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat pulang, dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan Natal bisa langsung diberikan kepada Saudari Wati. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.